Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali segala tugas, pekerjaan, dan pembelajaran kita di hari yang baru, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang kami rasakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan jiwa kami, agar firman-Mu bertumbuh serta berbuah. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari Kamis 8 September 2022 tertulis dalam Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Hosea menggambarkan suatu kisah tentang kasih setia Allah bagi seluruh umatnya yang tidak setia. Dalam sikap yang tampaknya tidak wajar bagi kita, justru Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang wanita yang akan melanggar ikrar pernikahannya dan mendatangkan duka cita yang mendalam bagi Hosea. Setelah ia meninggalkan Hosea dan hidup dengan pria lain, Tuhan justru menyuruh Hosea untuk membawa kembali istrinya itu. Inilah gambaran sebagaimana Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada para allah lain. Lalu Nabi Hosea dipanggil untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa oleh karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan, mereka akan dibawa sebagai tawanan oleh suatu bangsa asing. Keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan. Namun di tengah dosa dan penghukuman mereka, anugerah Allah kepada umatnya tidak pernah sekalipun surut. Dalam suatu nasihat yang penuh kasih, Dia berfirman, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan, seperti teks kita pada hari ini. Dalam Hosea pasal 10 ayat 12-15 sangat mirip dengan pengamatan Hosea lainnya tentang kondisi Israel. Bersama dengan nasihat dan peringatan tentang apa yang ada di depan kita jika Israel tidak mengubah caranya. Jika demikian halnya, peringatan Hosea diberikan dalam terminologi yang menyediakan hubungan tematik dengan gambaran bertani dalam nubuat ilahi sebelumnya. Pernyataan tanam, panen, bajak. Ketiga kata kerja tersebut adalah imperatif dalam perjanjian baru. Sekali lagi, kebiasaan Hosea untuk mengungkapkan hal-hal dalam 3 kelompok terbukti melalui Hosea 5 ayat 8. Frase kebenaran, kasih, kebenaran. Untuk cinta atau kasih sayang dalam bahasa Ibrani chesed muncul beberapa kali, misalnya dalam Hosea 2 ayat 19. Dan akan terlihat lagi dalam Hosea 12 ayat 6. Dua kata berbeda untuk kebenaran muncul di sini.
Tumpang tindih yang cukup besar dapat dilihat dalam penggunaan kedua istilah ini, sehingga nuansa yang tepat tergantung pada hal-hal konteksnya. Mike Comiskey mengusulkan agar Hosea beralih dari istilah yang lebih umum untuk kebenaran sedekah ke istilah yang menekankan kebenaran yang mengalir dari standar perjanjian Tuhan, sedek. Penekanan anjuran untuk mencari Tuhan ditandai dengan akar kata darash, mencari, sering menekankan perhatian pribadi untuk pihak penggugat yang ingin mengetahui dan melakukan kehendak Allah, seperti dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 13. Ini juga dapat digunakan untuk pernyataan bertanya kepada Tuhan ataukah bertanya kepada peramal. Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa meski kami telah membajak kefasikan dan menuai kecurangan, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Apapun kondisi dan bagaimanapun situasi kita hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan menerima pengampunan untuk memulai suatu langkah hidup yang baru dan lebih baik dari hari kemarin. Kasih-Nya tidak berkesudahan bagi kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima melalui hamba-Mu. Kami diingatkan menyadari begitu besar anugerah-Mu yang tidak pernah surut dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk tetap mencari Engkau dan selalu datang kepadamu, apapun dan bagaimanapun kondisi kami. Tuhan, kami akan memulai segala tugas, kegiatan, pelayanan maupun pembelajaran kami di hari ini. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang daripadamu. Sertailah orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, kerabat kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.